PC di samping gue ini merupakan sebuah bukti kalau PC Windows ini bukanlah sebuah PC yang mudah kecolongan data. Dia punya fitur security yang cukup advance di mana BIOS-nya ini bisa kita pasangkan sebuah password yang tingkat keamanannya di sini ada dua level, yaitu adalah level administrator dan level user. Di mana kedua password ini bisa di-set secara berbeda, dan kalau kita udah set password BIOS-nya ini, maka semua fitur-fitur yang ada di BIOS-nya itu ke lockdown semua, termasuk seperti boot priority-nya nggak bisa kita ganti, secure boot-nya nggak bisa kita matiin, TPM-nya pun juga tidak bisa kita matiin, dan berbagai hal yang menyangkut paut untuk mematikan security fitur dari BIOS-nya sendiri. Jadi settingan BIOS-nya itu bener-bener apa adanya, kayak kita cuman bisa lihat-lihat aja tanpa mengubah settingan-settingan yang ada di dalam. Baru kalau mau ubah settingan tersebut, kita harus buka dengan password admin. Itu baru kebuka semua tuh fitur-fitur BIOS-nya, seperti kita otak-atik BIOS motherboard. Kalaupun di sini kita coba memaksa untuk booting ke operating system lain menggunakan bootable storage yang udah gua isi Linux, itu PC-nya langsung ada warning kalau secure bootnya ini aktif dan kita tidak bisa memproses booting menggunakan bootable storage tersebut. Dan kalau udah pun bisa masuk ke dalam operating system lain menggunakan bootable storage, itu SSD Windows yang ada dalam PC ini langsung ke enkripsi menggunakan BitLocker. Jadi ya untuk bisa nyolong data yang ada di dalam PC ini, kayak ada keamanan berlapis-lapis lah. Dan PC ini sebenarnya masih memiliki beberapa fitur keamanan lainnya yang sebenarnya nanti juga akan cukup membantu dalam penggunaan sehari-hari. Ya, jadi PC di samping gue ini sebenarnya merupakan all-in-one PC. Jadi secara motherboard, CPU, GPU, dan RAM itu nyatu semua ke dalam body monitornya ini, dan dia punya ukuran yang jauh lebih kecil ya daripada sebuah PC tower, dan cara ukuran juga sebenarnya mirip-mirip nih seperti sebuah monitor eksternal pada umumnya. Ini adalah Asus Expert Center PM600 series, sebuah all-in-one PC dari Asus yang menggunakan CPU AMD Ryzen AI 300 series, yang mana di sini tuh tersedia dalam varian Ryzen AI 5 sampai Ryzen AI 7. Jadi tentu ini adalah opsi hardware yang sangat menarik, apalagi buat kalian fanboy AMD, dan gua pun udah pernah nyicip Ryzen AI 300 ini dalam bentuk laptop gaming, bahkan juga mini PC yang berbasis Linux, dan CPU AMD ini tuh bener-bener versatile dan all-rounder banget untuk dijadikan setup apapun. Tapi sih buat gua ini first time nih nyicipin AMD Ryzen AI 300 dalam wujud all-in-one PC. Kita mulai bahas dari layarnya dulu aja nih. Nah, di sini tuh Asus kasih konfigurasi layar yang bener-bener tepat sih buat sebuah all-in-one PC. Karena gue pernah megang beberapa all-in-one PC, ada yang kasih spek layar seadanya doang, akurasi warnanya jelek, bahkan refresh rate-nya cuma dikasih 60 Hz, dan bahkan nggak dikasih opsi nih untuk mode monitor. Tapi di sini semua itu dipatahkan. Secara spesifikasi ukuran layar dia tuh antara 24 inch atau 27 inch tergantung SKU-nya. Tapi keduanya nih di sini sama-sama pakai panel IPS dengan lapisan anti glare, dan di sini punya resolusi Full HD dengan refresh rate yang sudah 100 Hz. Tentu ini ngasih experience penggunaan yang lebih smooth dibanding 60 Hz. Nah, untuk SKU yang gua tes ini tuh punya akurasi warna udah bagus sih, dimana dia ini hampir 100% sRGB, bahkan DCI-P3-nya juga mencapai 80%. Bahkan secara white point atau color temperature juga nyaris sempurna di 6500 Kelvin sesuai standar D65, paling agak sedikit miss di warna hijaunya yang agak dominan sih. Nah, secara kecerahan layar dia di sini tuh mencapai 264 nits, yang sebenarnya ini udah cukup tinggi sih untuk sebuah monitor yang tidak memiliki mode HDR. Dan gue juga suka banget sama desain layarnya yang minimalis POL nih. Bezelnya tipis dengan 93% screen to body ratio, dan di sini nggak ada tulisan brand Asus yang terlalu mencolok di bezelnya. Pokoknya tulisan Asus Expert Center-nya ini tuh dibikin samar-samar, bahkan hampir nggak kelihatan sama sekali. Paling ya di sini ada tulisan Copilot Plus PC aja sih yang nyempil di samping, dan ini pun tulisannya juga kecil. Tapi yang positif soal layarnya nggak cuma itu doang, karena layar dari all-in-one PC ini juga bisa dijadikan standalone monitor alias monitor display buat PC rakitan kalian atau mungkin laptop gaming kalian.
So misal ada budget nih buat punya hardware yang lebih powerful, All-in-One PC ini bisa dijadikan sebuah monitor sambil juga dipakai All-in-One-nya buat save dokumen atau juga sekalian buat kerja. Lalu PC rakitannya dipakai buat sambil main game, apalagi layarnya juga udah 100Hz. Nah, All-in-One PC Expert Center PM600 ini juga udah pakai stand yang full ergonomic, atau di sini tuh Asus menyebutnya dengan Height Adjustable Stand atau disingkat HAS. Dan katanya juga bakal ada nih varian layar touchscreen, tapi sampel yang gue pakai ini sih belum touchscreen ya. Ya, well, just to let you know aja guys, kalau nemu All-in-One PC ini di sebuah toko. Oke, sekarang kita ngomongin tambahan security fitur yang tadi belum sempat gue jelaskan, yang mana ini sebenarnya adalah ciri khas dari PC Asus Expert Series. Jadi Asus Expert Series ini sebenarnya merupakan sebuah branding untuk PC-nya Asus yang diperuntukkan untuk kelas komersil ya. Jadi dia punya treatment yang berbeda nih dibandingkan PC yang dengan branding Asus doang, atau bahkan Asus ROG ya, tentu yang mana kedua hal itu kan memang dikhususkan untuk consumer oriented. Nah, untuk BIOSnya sendiri aja di sini tuh sudah memiliki standar NIST SP800155. Ya, bahasa bayinya ini adalah sebuah standar penanganan mulai dari pencegahan hingga penyelamatan jika ada serangan malware yang menyerang PC kalian dari level firmware atau BIOS. Oke, jadi kalau BIOS atau firmware dari PC ini udah keserang, itu cara bersihinnya udah nggak bisa sekedar install Windows-nya doang atau biasa dibilang cuci Windows-nya lah. Itu tentunya tidak akan bisa menghilangkan virus, karena yang keserang adalah BIOS level, bukan si operating systemnya. Maka dari itu tingkat serangan BIOS atau firmware level ini tuh cukup mengerikan, dan ya satu-satunya cara untuk supaya kita hilang dari virus itu ganti motherboardnya sekalian. Ya sebenarnya sih bisa di flash ulang BIOSnya, tapi kalau BIOSnya sendiri udah corrupted ya akan sulit juga untuk menyembuhkan PC-nya dari virus tersebut. Ya jadi maka dari itu di sini juga sebenarnya si Asus Expert Center ini punya BIOS cadangan yang selalu ready, yang mana ini BIOS yang versi bersih, siap untuk di flash ulang. Jadi itu ditaruh dalam sebuah internal storage secara terpisah dan nggak akan bisa kita akses kecuali untuk flash BIOS aja. Jadi ada gitu BIOS cadangannya kalau BIOSnya ini corrupted gara-gara virus. Dan kalau di sini kita merasa aman-aman aja BIOSnya, tapi padahal itu lagi diadakan serangan oleh hacker, itu kita sebenarnya bisa nge-tracking dari sistem log BIOSnya yang ada di PC ini. Jadi itu bisa kelihatan tuh semua activity yang dilakukan di dalam BIOS tersebut. Dari sisi eksternal juga secara durability sudah military grade dengan standar MIL STD810H. Yang standar ini didapatkan setelah melewati pengujian ketahanan yang lumayan banyak. Jadi tentunya luar dalam PC ini udah punya keamanan tingkat lanjut. Nah, untuk operating system Windows-nya sendiri di sini sudah menggunakan Windows 11 Pro, yang mana di sini punya fitur keamanan lebih banyak dibandingkan Windows 11 Home. Dan tentunya secara antivirus di sini udah dipasangin antivirus McAfee Premium dengan lisensi selama 1 tahun. Yang kalau kalian suka matiin Windows Defender-nya, tenang aja, PC ini punya antivirus kedua untuk pengamanan operating system kalian. Dan untuk login di sini nggak cuma bisa PIN dan password aja, karena di sini sudah punya biometric security menggunakan Windows Hello yang nantinya akan menggunakan webcam dari PC ini yang memang sudah memiliki infrared system. Dan di sini tuh webcamnya juga retractable, jadi bisa diumpetin nih ke dalam monitor, jadi bisa menjaga privasi sekalian. Dan selain itu juga bikin PC-nya jadi lebih clean sih, karena webcamnya itu enggak mencuat terus setiap waktu. Dan selesai dengan security di level BIOS dan operating system, di sini juga ada software yang membantu menjaga privasi kalian saat sedang mengakses dokumen yang bersifat confidential, NDA, atau segala macam yang bersifat rahasia. Karena di sini kalian bisa nyalain fitur screen watermark, yang mana ini adalah sebuah fitur dari software bernama AI Expert Meet. Tentunya ini akan menjaga privasi kalian saat membuka dokumen tersebut pas lagi ada orang lain, misalnya pas lagi online meeting. Bahkan di sini juga ada fitur profesional lain yang dibawa oleh software ini, seperti watermark webcam untuk menampilkan business card sehingga kalian kelihatan lebih profesional saat lagi meeting. Terus juga ada fitur-fitur AI nih seperti live translation, yang di sini tuh langsung mentranslate percakapan lawan bicara yang pakai bahasa asing dan kalian nggak ngerti itu orang ngomong apa sih.
Terus juga di sini ada AI Meeting Minutes yang bisa merekam dan sekaligus mencatat ke dalam sebuah teks. Dan semua fitur AI Expert Me ini bisa berjalan secara offline tanpa internet sama sekali. Jadi kalau kalian insecure nih sama AI yang berjalan online dan bakal ngambil data-data kalian, ini semua berjalan secara offline atau lokal menggunakan hardware dari PC ini. Oke, ngomongin soal AI dari sisi OS Windows-nya sendiri sih sudah termasuk ke dalam Copilot Plus PC. Jadi, fitur-fitur AI ala Windows seperti Copilot, Recall, Live Caption, hingga Image Creator itu bisa digunakan nih sama PC ini. Termasuk juga di sini fitur Windows Studio Effect yang mana ini akan memanfaatkan webcam dari PC ini dan jadi kita akan bisa memiliki background blur dan ini fiturnya akan memanfaatkan NPU yang dimiliki oleh CPU AMD Ryzen AI 300. Dan nggak sampai situ aja, PC-nya juga kasih kita gratis subscription nih Microsoft 365 Basic selama 1 tahun dan di sini juga kita dikasih lisensi lifetime atau lisensi permanen untuk Office Home 2024. Dan udah sejauh ini kita belum ngomongin hardware dari all-in-one PC ini. Well, seperti gue mention di awal, dia di sini tuh punya 2 SKU yaitu PM640KA dan PM670KA. Yang PM640 bawa ukuran layar 24 inch dengan opsi CPU Ryzen AI 5 sampai Ryzen AI 7. Dan untuk PM670 dia tersedia untuk ukuran layar 27 inch dan dia kasih opsi CPU Ryzen AI 7 saja karena memang ini adalah SKU dengan spek paling tinggi. Untuk RAM-nya sendiri dan storage bawaan di sini tuh minimal diberikan 1x16GB DDR5 SODIMM dan NVMe Gen 4 512GB. Yang tentunya di sini tuh sangat open sekali nih untuk opsi upgrade untuk semua SKU karena di sini kita diberikan 2 slot SODIMM yang bisa kita up hingga total 64GB DDR5 dan di sini juga ada 2 slot NVMe Gen 4 yang bisa di up hingga total 2 TB. Dan untuk opsi port serta connectivity-nya di sini juga cukup lengkap. USB-nya lumayan banyak dan kita juga dikasih USB-C. Tapi di sini hanya untuk data transfer saja. Bahkan ada juga Kensington Lock untuk pengaman supaya nggak kecolongan PC-nya dan buat connectivity-nya di sini sudah membawa Wi-Fi 7 serta Bluetooth 5.4. Dan gak lupa juga di sini PC-nya tuh bawa power adapter yang cukup ringkas dengan daya maksimum di 120 watt saja dan ukurannya sih kayak ya pakai charger laptop pada umumnya sih. Jadi all-in-one PC ini ya udah anti sobat PLN sih. Nah, untuk sampel yang gue pegang di sini tuh merupakan SKU PM640KA yang di sini tuh bawa CPU AMD Ryzen AI 5 330 yang secara performa sih tentu ciri khas arsitektur AMD Zen 5 ya, yang di sini tuh punya single core cukup tinggi dan secara multi-core juga ya memang sih dia tidak setinggi Ryzen AI 5 340 karena ya cuman bawa 4 core 8 thread saja, tapi PC-nya ini tuh punya TDP yang cukup tinggi ya, dimana dia tuh bisa mencapai 40 watt yang ini hitungannya untuk sebuah CPU mobile sih tinggi banget sehingga kemampuan cooling yang dipakai PC ini ya bisa diapresiasi sih. Nah, untuk tes gaming sih gue singkat aja ya, gue tes main game Genshin Impact dia bisa stabil di 60 fps di resolusi Full HD, lalu buat main Valorant juga masih tinggi banget nih, tembus ratusan fps di resolusi Full HD juga. Dan gue pun juga iseng coba main game-game AAA yang berat nih macam Shadow of the Tomb Raider yang di sini juga ya masih dapat FPS yang cukup smooth sih walau harus diturunkan ke 720p. Bahkan bisa juga sih buat main game kayak Hogwarts Legacy tapi ya upscalingnya perlu diturunin ke performance dan resolusinya juga harus di set ke 720p. Ya sekali lagi sih memang bukan diperuntukkan untuk gaming ya ini PC, tapi melihat hardware-nya capable dalam melakukan hal tersebut tentu sesuatu yang sangat positif. Terakhir, sesuatu yang gak disangka-sangka, all-in-one PC ini tuh bawa speaker yang sangat bagus. Serius, dia punya speaker stereo dengan output masing-masing 5 watt dan udah support Dolby Atmos. Suaranya ini bisa gue bilang sih kenceng, bassnya tuh bahkan keluar ya. Pokoknya serasa kita pakai speaker eksternal, tapi ya belum di level bisa untuk audio monitoring sih.
Dan untuk garansinya PC ini tuh udah di cover selama 3 tahun dan udah dapat layanan eksklusif seperti VIP hotline, international warranty, dan on-site service alias teknisinya datang langsung ke rumah kalian. Dan untuk harga all-in-one PC ini tuh dimulai dari 15 juta aja untuk spesifikasi seperti yang gua tes di video ini. Ya mungkin semua fitur-fitur security yang tadi gua mention terasa seperti dilebih-lebihkan ya oleh gua, atau sekedar ya terasa seperti penting nggak penting gitu kan. Kita pakai PC juga cuman buat main game, nonton YouTube, nonton Netflix. Ngapain gitu dikasih security yang sampai sebegitunya banyak? Toh juga nggak pakai Windows Defender, aman-aman aja, gua nggak pernah kena virus. Ya mungkin untuk penggunaan sehari-hari serangan-serangan yang menyerang PC kita nggak begitu signifikan dan langsung berdampak gitu buat kita. Tapi ada sebuah industri yang berkecimpung dengan intellectual property yang cukup besar dan punya data-data cukup penting gitu. Apalagi kalau kebobolan itu data-data IP tersebut ya seperti tambang emas gitu. Ya kita contoh aja seperti Disney dengan MCU-nya, terus juga Rockstar Games dengan game Grand Theft Auto-nya, yang sering banget kan kita lihat berita di mana ya kebocoran-kebocoran mengenai project yang sedang mereka kerjakan itu nongol gitu di internet, kayak raw footage film MCU yang bahkan belum diumumin pernah tuh bocor ke internet, bahkan tayang di YouTube. Plus juga di sini kita lihat sering banget terjadi kan akhir-akhir ini di mana info-info mengenai bocoran GTA 6 tuh sering banget ada gitu, entah nongol di YouTube, di artikel, itu bahkan sampai ada tuh yang nyebarin alpha test dari game GTA 6 dan langsung dikonfirmasi sama orang Rockstar-nya langsung. Dan tentu ini adalah sebuah kekacauan ya untuk perusahaan ini dan sangat mahal nih untuk membersihkan semua kekacauan tersebut. Dan kenapa data-data tersebut bisa bocor ya? Karena mereka mengerjakan project-project tersebut kan menggunakan PC pastinya. Ya di era digital siapa sih yang nggak pakai PC buat melakukan productivity bahkan sampai ke level perusahaan tersebut. Dan ya gue nggak ngomong PC-PC-nya itu kan nggak cuman ada untuk ngedit, untuk ngerender, untuk ngoding, nggak cuman PC itu doang yang eksis di perusahaan tersebut. Ya ada juga divisi-divisi yang mereka pakai PC-nya ya sekedar untuk ngetik-ngetik dokumen, ngetik-ngetik brief, atau ya bikin NDA. Ya banyak hal lah yang tidak perlu pakai PC dengan spek overkill gitu. Dan dari situ aja tentu bisa masuk potensi serangan dari pihak luar yang emang mau ngebobol data-data mereka. Dan ini kita bilang perusahaan gede gitu yang duitnya itu tidak berseri. Ya apalah kita pengguna biasa yang sehari-hari buka nonton YouTube, nonton website bajakan, dan berbagai hal lah yang bertani gitu kan. Ya seyakin apa sih dengan PC-nya itu udah pasti aman ini. Maka dari itu ya tidak ada salahnya kita sebagai user biasa kalau aware dengan keamanan data kita sendiri punya PC seperti ini. Bahkan gue waktu skripsi sering banget tuh adalah cerita-cerita klasik di mana tiba-tiba skripsinya hilang, skripsinya ya gara-gara storage-nya ke format sendiri lah, atau kena virus jadi ransomware gitu-gitulah. Banyak lah kasus-kasus kayak gitu. Dan nggak ada salahnya juga jadinya punya PC dengan tingkat keamanan seperti ini. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah opsi alternatif. Kalau merasa diri lu jago, next level, dan yakin, ya silakan aja sih pakai PC-PC yang memang punya tingkat keamanan basic gitu, atau seadanya, atau bahkan pakai operating system yang nggak ada antivirusnya sama sekali. Ya itu kembali ke tangan kalian sendiri. Bisa kita bilang yang namanya keamanan ini kan bukan soal skill issue ya, karena selalu akan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol gitu, sejago-jagonya kita gitu kan. Maka dari itu ada istilah kan yang namanya tindak kriminal itu bukan datang karena niat, tapi karena ada kesempatan. Dan ya mungkin segitu aja sih untuk video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri. See you on the next video.